Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Wulandari dari kelas B Program Studi Agribisnis Universitas Trunajaya Madura. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk membayar pajak. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pajak. Nah, menurut KBBI, pajak merupakan pungutan wajib. Pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak berefek secara langsung. Dalam artian, saat kamu membayar pajak, kamu tidak akan merasakan keuntungannya secara instan. Seperti misalnya tiba-tiba kamu mendapatkan nilai A dalam ujianmu hari ini. Namun, bukan berarti kamu tidak membayar pajak karena tidak mendapatkan keuntungan yang instan ya teman-teman. Karena hal itu dapat membuat kamu didenda atau bahkan dipidana. Pajak yang kamu bayarkan nantinya akan kamu nikmati sebagai bentuk pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Nah, pajak ini juga memiliki fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Yang kedua adalah fungsi alokasi, yaitu pajak ini mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, fungsi distribusi atau pemerataan, yang berarti pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah fungsi pengatur atau regulasi. Kalau fungsi pajak yang satu ini digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Selanjutnya, pajak itu pasti berdasarkan dengan tarifnya. Nah, berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding, yang dibayarkan dengan persentase yang tetap. Yang kedua adalah tarif pajak tetap atau konstan, yang dibayarkan dengan besar atau jumlah yang sama. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun, yang dibayarkan tapi tiap pembayarannya itu persentasenya menurun. Sedangkan yang terakhir, tarif pajak progresif atau meningkat, yang berlawanan dari nomor 3 tadi, yaitu setiap dasar pengenaan objek pajak, persentase pajaknya meningkat. Nah, kembali ke topik yang awal, kenapa sih kalian harus membayar pajak? Nah, saya akan memberikan manfaat pajak secara umum, yaitu ada 4. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, yaitu memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat, tentunya kalian semua. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Dan yang terakhir, membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait pajak. Untuk kalian semua diharap untuk membayar pajak dengan teratur ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.